Baik, selamat malam Bapak Ibu. Saya minta tolong cek suara saya masuk nggak? Artinya suaranya bagus. Saya minta tolong Bagus, konfirmasinya. Pak. Masuk, Pak. Bagus. Oke, terima kasih Pak Yoga. Baik, saya pertama perkenalkan dengan saya sendiri. Saya tim teknis dari Titik Terang Kreatif. Nama saya dengan Pak Tony, ya. Jadi kalau udah ketemu saya, artinya tidak ada teori yang panjang lebar lagi. Kita langsung ke praktek. Jadi dengan saya sendiri itu langsung dengan bagaimana mempraktekkan sebuah aplikasi atau Bapak Ibu sudah ikut program-program kami, pasti diantaranya ada web atau aplikasi under web yang akan kita harus lakukan atau harus kita jalankan supaya apa yang kita menjadi niatkan, kita cita-citakan itu bisa berhasil. Nah, kita coba contoh kita lihat dari penjelasan Pak Putra di pertemuan sebelumnya, ya, di sana dikatakan bahwa ada seperti ini, ya, digital asset ecosystem atau kami singkat dengan DAE, ya. Ini sudah dijelaskan kemarin sama Pak Putra dan kemudian masalah utamanya seperti apa, ya, terus solusinya bagaimana, ya, itu sudah dijelaskan juga sama Pak Putra. Nah, sekarang apa yang akan Anda bangun? Artinya apa yang harus Anda lakukan? Ya, jadi ada tiga hal, tiga kelompok yang Anda harus lakukan supaya tercapai atau men- tujuan kita itu tercapai dengan baik, gitu ya. Nah, pengelompokannya adalah pertama ada produk digital. Ini nanti produk digital ini dibuat dalam bentuk satu sebagai membuat e-book, ya, kemudian membuat webinar atau dan kelas online, kemudian untuk kursus elektronika kursus. Nah, ini tidak kita hari ini tidak kita bahas. Ini nanti yang membahas itu Pak Putra langsung sendiri. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah yang dua ini, Bioling Parent dan Bioling Child. Ya, apa yang disebut dengan Bioling Parent dan Child? Ya, nah, Bioling ini eh, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar namanya Linktree. Ya, Linktree itu seperti membuat biodata kita secara digital yang nanti kita sebut sebagai domain utama, ya, sebagai pusat ekosistem kita. Nah, sebagai pusat ekosistem kita di dalamnya ada pusat-pusat apa produk-produk kita, ya, pusat data member sebagai child-nya kita, kemudian authority website, kemudian SEO, penguat SEO jangka panjang. Dan nanti di dalam parent ada child. Nah, child itu karena parent-nya adalah sebuah domain, maka child-nya adalah menjadi subdomain atau anaknya, ya. Nah, ini digunakan untuk mendistribusi dan scale. Isinya apa? Isinya biodata, link biodata atau link bio, kemudian ada landing page, ada produk dan jasa, kemudian ada aplikasi-aplikasi sederhana, ya. Aplikasi dalam bentuk source code HTML. Nah, yang dua ini yang akan kita bahas malam ini, ya, Bioling Parent dan Child. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan website Bioling, ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah punya domain. Nah, itu domainnya digunakan nanti buat Bioling. Ambil contoh saya punya namanya Bioling back titik link seperti ini. Nah, isinya adalah seperti tadi sudah kita bahas, isinya adalah sebagai pusat produk. Nanti semua produk-produk kita itu ada di dalam sini, di Bioling parent-nya. Ini ada sekitar 387 produk di sini, ya, mulai dari
grosir karpet masjid, ada apa lagi? Halaman satunya jasa renovasi rumah, ada umroh dan macam-macam, ya. Nah, itu ada di dalam sini semua nanti kita isi sebagai produk yang ada di parent. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara memasukkan atau memposting artikel-artikel produk kita ini? Itu dulu pertanyaannya adalah seperti itu. Kan isinya hanya itu. Dan kemudian di dalam sini ada halaman populer. Ini adalah bagian dari child, anaknya ya, anak dari parent ini. Ya, anaknya ada Desta, ada Maesalok, dan ada Alam Herbal, dan lain sebagainya. Nah, kalau salah satu ini kita klik seperti ini, nah itu akan muncul childnya. Ya, muncul childnya dalam bentuk digital link. Nah, ini ada beberapa, ada yang sudah isi, ada yang belum, kan gitu. Nanti kita coba cara mengisinya. Yang pertama, yang akan kita lakukan selalu eh, buka keduanya. Ya, pertama buka domain Anda, Bapak Ibu. Nanti terserah apa, lihat tergantung domainnya ya. Nah, kalau domain saya namanya back.link. Nah, kemudian apapun yang terjadi di sini, apapun yang sudah masuk atau eh, update atau hapus di sini, yang kita lakukan itu adanya di bagian admin. Nah, untuk mengerjakan ini, bagusnya dua-duanya dibuka. Jadi ini sebagai domainnya. Nah, kemudian nanti kita buka juga, buka tab baru, pakai backlink slash panel ms. Nah, ini sebagai, nah nanti di sini ini kebetulan saya udah masuk, jadi nanti Bapak Ibu posisinya seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu kalau masuk ke backlink panel MS, tapi diingat ini MS-nya harus huruf besar semua ya, huruf besar. Panelnya huruf kecil ya, panel huruf kecil semua, kemudian MS-nya huruf besar. Nah, ini otoritas untuk bagi kita sebagai parent atau sebagai admin. Nanti diisi aja, sorry, maaf, maaf, ini bocor suaranya ya. Nah, nanti diisi adminnya sebagai apa otoritasnya sebagai admin dan passwordnya diisi sesuai dengan password yang kami berikan. Kemudian login. Ini kebetulan panel MS-nya apa? Oh, salah password saya tadi. Admin. Nah, masuk sini. Nah, kemudian nanti ini adalah tampilan admin panel untuk parent, ya. Tampilan admin panel untuk parent. Artinya, apapun yang terjadi di domain apa di website ini, itu semuanya kita lakukan di dalam admin panel parentnya. Semuanya ada di sini, ya. Nah, kita coba satu-satu. Kita telah satu-satu. Pertama, di sini ada menu edit info akun. Ya, edit info akun ini fungsinya apa? Fungsinya jika seandainya ada perubahan terhadap akun kita, apa tadi sebagai kita sebagai admin, katakanlah perubahannya, oh nomor WA-nya udah ganti, ya, nanti tinggal dirubah di sini nomor WA-nya, atau emailnya diganti, jangan pakai email ini, pakai email yang lain. Nah, ini bisa kita rubah di sini untuk model info atau edit info akun. Itu fungsinya seperti itu. Kemudian ada welcome, pesan untuk selamat datang gitu ya. Bahasa Indonesia aja kita sebut. Nanti Bapak Ibu bisa buat pesan di sini. Pesan ini berfungsi buat apa? Pesan di sini itu fungsinya nanti untuk semua child ya, untuk semua di bawah kita, kita satu pesan itu nanti menyebar untuk ke semuanya.
untuk ke semua child. Jadi kalau ada pesan yang kita inginkan, contoh gini, tolong untuk yang bagian child postingannya dibuat bla 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 gitu ya. Jadi dibuat pesannya dibuat di sini. Nanti semua child akan mendapatkan pesan itu. Ya, artinya boleh macam-macam. Artinya walaupun ditulisannya di sini pesan selamat datang, itu sebenarnya pesan apa aja bisa. Ya, oke. Nanti kemudian contoh kita buat seperti ini. Nanti hasilnya kita lihat nanti ya. Kita pakai di sini. Ini saya ini dulu, saya tutup dulu. Nah, contoh, tolong semua child jangan lupa posting produknya, produk atau masing-masing produk. Ini pesan aja, jadi bebas mau apa gitu ya. Nah, nanti ini bisa kita lihat di mana? Nanti setelah kita main di child. Jadi untuk sementara ini cara isinya dulu ya, cara isinya seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke icon tombol. Nah, icon tombol ini ini hanya kalau kita memerlukan beberapa simbol ya. Simbol-simbol seperti contoh ada simbol WA, ada simbol home, ada simbol Facebook, ada simbol Instagram, Twitter, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita tambahkan di sini. Kebetulan nih saya lihat sih TikTok juga ada, udah lengkap simbol-simbolnya. Ya, simbol-simbolnya kalau lengkap. Tapi kalau seandainya ada simbol yang kurang, ingin ditambah, boleh kita klik tombol tambah icons. Ya, nah klik tambah ikonnya. Nanti di sini masukkan kode untuk ikonnya, kode HTML-nya. Nah, ini bisa kita dapat di mana? Nah, ini bisa kita dapat nanti dari eh, source code-nya icon tersebut. Oke. Jadi untuk sementara kita pakai yang ada aja dulu, ya. Sementara kita pakai yang ada. Ini kebetulan yang adanya juga udah banyak gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke meta tag. Nah, meta tag ini berfungsi untuk pertama, kita mau buat judul daripada website kita atau bukan apa website bioling parent kita, ya. Pertama, di sini kita isi meta title-nya apa. Nah, ini boleh kita pakai eh, bebas ya, boleh menggunakan nama PT-nya, nama usahanya, atau nama produknya. Nanti tulisan ini yang akan kita tulis di sini, jadi kita buat sini. Untuk semua pengusaha, dan jaja dikit ya, UMKM. Tuh. Nah, kemudian untuk meta deskripsi, nah meta deskripsi ini tidak bisa kelihatan secara kasat mata. Kenapa? Ini konsumsinya robot Google. Meta-meta itu konsumsinya nanti buat robot Google. Jadi yang penting meta deskripsi dan meta keyword, yang penting di sini adalah eh, s- isinya adalah keyword, ada keyword utama gitu ya. Ada keyword utama. Nah, boleh untuk kita isi lagi UMKM. Nah, kita mau ganti. Nah, coba kita lihat meta title. Kalau kita ganti seperti ini untuk semua pengusaha UMKM, kita simpan. Nah, ini nanti ya, waktu kita buka ini akan berubah di sini. Coba kita refresh. Nah, dia akan berubah jadi untuk semua pengusaha UMKM. Jadi meta title itu berfungsi untuk merubah judul yang ada di sini. Oke. Nah, kemudian ada meta-meta lainnya seperti ini. Nah, ini nanti kita bahas. Karena apa? Ini kode yang diberikan oleh Google ya pada saat kita mau melakukan inspeksi terhadap
atau melakukan indeks terhadap Google. Nanti setelah postingannya sudah beres, baru kita ambil kodenya dari, kita minta kodenya dari Google, terus kita masukkan ke sini. Jadi nanti kita bahas ini itu ya. Oke, itu bagian meta tag. Simpan dulu. Nah, kemudian ada news info. Nah, news info inilah tempat kita melakukan posting produk kita. Nah, kalau kita lihat di depan sini, nah, news info itu nanti isinya ada di sini. Ya, untuk menambah produk-produk kita atau artikel-artikel kita di sini. Nah, kita coba tambah satu. Tadi di news info, kita tambahkan artikel. Nah, caranya adalah pertama, isi judul, tapi judulnya jangan terlalu pendek ya. Yang bagus itu, judul yang benar adalah mengandung keyword, ya. Keyword itu artinya dagangan kita apa gitu ya. Dan panjangnya sekitar 50 sampai 60 karakter. Atau kita buat gini, jasa bongkar bangunan gedung. Nah, keyword utamanya adalah bongkar bangunan. Nah, tinggal kita tambahkan kalimat lain untuk eh, mempermudah atau membuat judul itu lebih panjang lagi. Jasa bongkar bangunan gedung terbaik di Jakarta, contoh. Nah, ini kan lumayan panjang. Nah, kalau kita coba tes dulu, panjangnya kira-kira berapa nih? Ini panjangnya sekitar berapa nih? Baru 48, ya. Nah, tinggal kita tambahin aja terbaik dan dan profesional. 64 kepanjangan malah. Nah, dannya kita pakai gini, simbol ya. 62. Ini jangan pakai di gini aja. Ini berarti sekitar 59. Nah, judulnya bagusnya dibuat gini, 50 sampai 60 karakter ya. 50 sampai 60 karakter. Nanti judulnya kita pakai jasa bongkar bangunan gedung terbaik dan profesional di Jakarta atau Jakarta ya. Nah, ini judulnya. Kemudian isinya kita isi dengan apa? Nah, kalau biasanya sih isinya ini adalah deskripsi tentang judul ini, deskripsi tentang judul yang ada di sini. Nah, karena kita juga nggak ngerti gimana cara mengarangnya, kita boleh bisa atau boleh menggunakan AI. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu punya deskripsi lengkapnya, nah itu yang dikopikan ke sini, ya. Nah, untuk sementara ini saya pakai ChatGPT aja untuk AI-nya. Jadi untuk membuat artikel atau deskripsi terhadap judul yang ini. Nah, saya minta bantuan ke ChatGPT. Nah, saya minta gini, tolong buatkan saya artikel ya tentang, atau saya pakai biasanya gini, yang tolong buatkan saya artikel yang Google friendly gitu ya. Saya pakai gini. Tentang apa? Tentang judulnya tadi. Kopikan judulnya mana? Ini judulnya. Tentang ini, tentang judul ini. Ya. Nah, kita minta seperti ini ke AI. Oke. Nanti biarkan si AI-nya yang membuat artikelnya, art disk, untuk kita isi ke dalam deskripsi atau isian yang ada di sini. Ya, kita tunggu aja sampai dia selesai. Ini kebetulan kita nggak batasi tadi berapa kata gitu ya. Jadi dia buat panjang aja, biarin aja dulu.
Oke. Tapi ini berfungsi jadi nanti satu-satu ya. Jadi kalau ada produk yang lain kita tetap caranya sama. Hanya jenis produk apa judulnya aja yang beda-beda nanti. Ini panjang juga ya. Kita tidak batasi, nggak apa-apa sih sebenarnya. Dibuat panjang juga nggak apa-apa. Nah, kita kopikan ini, ya, kopikan semuanya sampai ke bawah. Nah, kesimpulan saya mau nggak usah diambil deh. Kesimpulannya biarin aja. Ini kopikan, baru masukkan ke sini, pas. Oke. Nah, kemudian ini kita, ini judulnya sama dengan judul yang ada di sini. Jasa bongkar bangun gedung terbaik dan profesional Jakarta. Jasa bongkar bangun. Nah, ini nggak usah kita pakai karena sudah ada judul ini. Nah, ini kita buang aja, ya. Nah, kemudian ini hati-hati, ini dia bentuknya masih heading. Ini normalkan dulu, baru naikkan, ya. Nah, kemudian setelah itu kita, ini saya garisnya saya buang. Bagian yang ini subjudul itu menggunakan heading 2 sudah benar, dan semua subjudul kita menggunakan heading 2. Jadi tinggal saya rapi-rapin aja karena di sini ada garis-garis, saya nggak suka ada garis, ya. Jadi rapiin aja, ini heading 3 sudah benar, dan seterusnya. Nah, ini saya pakai normal, heading 2 dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini saya copy, apa, saya buang. Jadi ini namanya struktur, ya. Ini namanya struktur konten. Jadi jangan lompat-lompat, ya. Jadi harus urutan karena heading-heading ini ibaratnya kalau dalam e-book itu adalah daftar isi. Jadi mereka si Google membutuhkan struktur yang bagus terhadap artikelnya. Artikel yang kita buat seperti ini, ya. Kalau dipertebal tadi itu sebenarnya hanya supaya memperjelas saja. Apakah mutlak harus dipertebal? Enggak juga. Cuman ini supaya mempertegas ini subjudul gitu. Oke, ini kita coba buang. Biar saya rapin dulu ya. Nah, dirapikan. Karena saya nggak suka ada garis-garis ini. Jadi seolah-olah kan bagian per bagian gitu. Ya, tapi boleh juga kalau seandainya Bapak Ibu tidak masalah dengan garis ya nggak apa-apa. Saya hanya lihat rapi aja gitu. Ini mungkin banyak banget ya. Ini udah mau habis nih. Sudah mau habis. Oke, habis ya. Nah, kemudian tadi judul sudah, isinya sudah, yang belum adalah gambarnya. Ya, pilih gambar. Gambar, pilih. Coba kebetulan saya belum punya gambar itu ya. Sebentar ya, saya cari gambar dulu. Di ini buat contoh aja. Bongkar bangunan. Ya, kita lihat gambarnya. Nah, kalau mau ambil gambar yang dari Google, bagusnya jangan ada orang-orang gini atau ada watermark gitu ya. Karena itu nanti bisa diklaim foto dia, karena kan ketahuan tuh ada orangnya. Cari aja yang standar aja gitu. Atau kalau seandainya mau pakai AI, ya silakan, boleh. Hmm, ya udah saya pakai ini aja. Ini copy image, bongkar, lama dia.
bongkar. Nah, untuk penulisan nama file gambar itu diusahakan tidak ada spasi, ya. Bongkar gedung. Nah, kalau nanti lebih dari satu, kita pakai aja 01, 02, 03 gitu ya, berarti lebih dari satu. Oke. Nah, kita pilih tadi sudah ya, judul sudah, isi sudah, gambarnya yang belum. Oh, ini juga belum bisa nih. Extensionnya dia pakai extension JPEG. Nah, ini nggak masuk. Kita pakai extension ini aja ya. JPEG atau PNG atau WebP. Nah, ini kita rubah dulu. Ya, ini kita rubah jadi JPEG atau PNG. Ya, saya pakai JPEG aja deh, nggak apa-apa. JPEG, download, jasa bongkar gedung satu. Oke, sudah ya. Sorry, ini kemana sih? Nah, ini pilih gambar, download, bongkar gedung satu yang JPEG ya. Ada dua ini. Kita pakai JPEG aja. Nah, sudah. Jadi, ini hanya judul, isi, dan gambar. Tinggal kita submit. Nah, coba kita lihat hasilnya. Ya, coba kita lihat hasilnya di sini dengan refresh saja, refresh. Nah, ini sudah jadi. Kita nambah satu produk yang baru, yaitu untuk jasa bongkar bangunan gedung. Ya, nah ini sebagai parentnya. Nah, dalam parent hanya itu yang kita perlu, apa yang harus sering kita lakukan. Oke, itu bagi tadi bagian info atau news info. Kita sudah menambahkan eh, apa artikelnya. Nah, kita lanjut lagi ke bawah tentang member akun. Ya, sebentar, member akun itu apa? Jika seandainya ada orang atau yang menjadi child kita atau sebagai member kita di dalam website parent, nah kita mendaftarkannya di sini sebagai member akun. Ya, kita daftarkan di sini supaya nanti dia dapat eh, child, ya, dia dapat backlink childnya. Nah, caranya apa? Caranya pilih akun member, apa menu member akun, terus klik tambah member seperti ini, tambah member. Ini kebetulan agak berat karena membernya ini udah banyak banget, udah ratusan. Tunggu ya, sabar katanya. Kita disuruh sabar. Oke, nggak apa-apa. Kita tutup-tutup dulu, biar nggak terlalu berat juga. Ini juga saya tutup, nggak apa-apa. Nah, kita tambahkan member yang menjadi child parent kita. Ya, kita kan punya parent nih. Nah, nanti childnya kita tambah di sini, member akun. Nah, kita buat sebagai apa dia? Sebagai administrator, ya. Kemudian kita pilih daerah mana dia tinggalnya. Katakanlah dia tinggalnya di Jawa Barat. Kotanya di Bandung, di Bekasi, di Bogor, di Ciamis, bebas ya, tergantung orang si membernya tinggal di mana. Kemudian diisi dengan nama lengkapnya siapa, ya. Nama lengkapnya adalah Maman, contoh gitu ya. Maman Permana, Permana apa? Permana, gitu. Ini kebetulan nama teman saya. Ingat saya. Nah, ini nama lengkapnya. Nanti username dan password. Nah, di sini yang penting, ini jangan lupa. Artinya nanti pada saat dia masuk ke website backlink yang child, dia akan diminta akses, login, dan passwordnya apa, kan gitu. Nah, ini yang penting, ini jangan lupa.
Nah, kita pakai Maman 123. Nah, kalau kita lihat di seperti ini, dia merah, artinya nama Maman ini sudah ada. Ya, ini sudah ada. Berarti kita ganti lagi, atau boleh kita tambahkan biar beda dikit, 123 gitu aja. Ya, Maman 123. Nah, ini saya buat sebagai usernya. Saya tulis di sini, saya juga takut lupa. Nah, kemudian passwordnya apa? Ya, kita buat aja sama dulu ya. Nanti bebas sebenarnya. Maman 123. Sampai passwordnya kuat ya. Nah, kemudian konfirmasi passwordnya diketik ulang. Maman 123. Nah, kemudian gender atau jenis kelamin laki-laki, WA-nya atau nomor teleponnya kita isi di sini, emailnya apa. Nah, kalau dia punya domain, diisi domainnya apa. Ya, diisi dengan domainnya. Contoh kita pakai Maman 123 backlink. Kalau nggak diisi, kalau dia belum punya juga nggak apa-apa nggak diisi, ya nggak apa-apa nggak diisi. Backdock link gitu ya. Baru setelah itu kita submit. Nah, si Maman sudah terdaftar sebagai member kita. Oke. Nah, satu lagi sebelum kita lari ke chat, kita ada menu terakhir ganti password. Nah, ini fungsinya nanti kalau Bapak Ibu eh, passwordnya mau diganti, ya pilih menu ini ganti password, isi dulu password lamanya apa, kemudian diisi dengan password baru, konfirmasi password barunya. Jadi password barunya diisi 2 kali. Setelah itu submit. Oke. Nah, kita coba si Maman member kita adalah namanya Maman 123 ya, atau Maman Permana namanya. Ini username-nya. Nah, kemudian eh, kita coba. Jadi kita sebagai admin lah, sebagai admin. Nanti teman-teman member atau teman-teman kita di sana, kita kasih tahu, nanti kalau gue udah daftar tuh nama lu sebagai child, coba lu buka ya. Itu buka dengan namanya eh, nama domain yang ada di Bapak Ibu ya, yang sudah ada di Bapak Ibu. Nah, coba buka nanti, katakanlah kalau saya kan nama domain saya itu back titik link. Nanti Bapak Ibu kan punya eh, domainnya mungkin berniaga.biz.id gitu kan. Nah, sama, jadi itu namanya domain ya. Nah, kemudian tadi kita kan buka untuk admin menggunakan panel MS seperti ini. Ini untuk admin. Kita yang punya si parentnya. Nah, ini sebagai parent. Nah, untuk child ya, untuk child mirip kita pakai nama domain dulu baru slash panelku ya. Ketikkan panelku. Panelnya huruf kecil, ku, ku-nya itu K-nya itu huruf besar ya. Panelku gitu. Nanti kalau seandainya Bapak Ibu sudah daftar sebagai member, teman-teman kita sebagai child, kasih tahu aja, lu udah saya daftar di parent gua, lu masuk aja isi biodatanya. Caranya kasih link ini, nama domain panel slash panelku, gitu ya. Nah, dia nanti masuk dulu nanti. Ini kebetulan saya udah. Nah, sekarang kita masuk sebagai apa? Yang kita daftar tadi, Maman, gitu ya. Maman 123, passwordnya juga kita pakai Maman 123. Nah, dia nanti masuk, si membernya masuk pakai gini, aksesnya. Nah, di sini sih dia menjadi punya akses seperti ini. Nah, ini sebagai parent. Tadi kan, bukan parent, child. Tadi kan parent menunya seperti ini. Nah, sekarang child menunya beda lagi, seperti ini. Ya. Nah, yang perlu kita coba satu-satu kita telaah dulu. Ya, URL ya.
URL shortener-nya adalah gini. Ini kalau seandainya Bapak Ibu punya link yang panjang banget gitu ya, punya link yang panjang, ini bisa kita buat singkat ya. Kita bisa buat singkat. Nah, contoh kita punya link apa ya yang panjang-panjang. Contoh ini ya. Nah, ini kan linknya panjang segini kan. Nah, ini kita bisa kita buat singkat. Kalau contohnya kita pernah Bapak Ibu pernah pakai Bitly gitu ya. Bitly itu seperti itu. Jadi karena ini terlalu panjang, kalau dibaca orang juga bingung. Nah, ini kita buat singkat aja, pakai URL short gitu ya. Tambah caranya gini, klik tombol short URL, masukkan di sini nih, tombol aslinya seperti ini. Nah, kemudian nanti yang pendeknya adalah Maman 123 backlink slash apa nih, tentang jasa bongkar ya, jasa bongkar. Udah sesingkat ini aja buatnya. Jadi hanya untuk memfasilitasi bagaimana membuat link yang panjang jadi sependek ini. Baru submit. Oke, linknya jadi seperti ini. Pendek kan? Nah, coba kita buka. Sama nggak nanti kalau seandainya link pendek ini kita isi. Oh, jasa bongkar. Tidak boleh ada. Tadi spasi ya? Oh iya, jangan ada spasi. Jangan ada spasi. Ini. Jangan ada spasi. Submit. Nah, kita pakai jasa bongkar. Nah, sama kan? Ya. Kita buat pendek, sama juga dia akan membuka yang link yang panjang ini tadi. Oke. Nah, untuk memperpendek aja. Kemudian ada custom HTML page. Nah, ini nanti custom HTML page ini kita pakai ya. Ini akan kita pakai untuk kalau kita mau buat script HTML ya, script HTML yang tadi yang nanti akan Bapak Ibu pelajari lewat Pak Putra, bagaimana cara membuat bank soal, bagaimana cara membuat web sederhana, bagaimana cara membuat tebak-tebakan pakai HTML gitu ya. Jadi semua bentukannya adalah dalam bentuk script atau buat landing page juga bisa di sini ya. Nanti tinggal tambah custom HTML-nya, tambah custom page. Nah, kemudian isi judulnya di sini, kemudian nanti setelah itu isi HTML-nya di sini. Contoh kita buat landing page gitu ya. Landing page. Sorry, kok udah diantar, belum diantar. Landing page. Nah, di sini nanti tinggal script HTML dari landing page-nya diisi di sini. Ya. Ambil contoh, saya punya landing page nggak? Bentar ya, kita biar buat contoh aja. Karena kalau itu nanti kita bahas landing page-nya jadi panjang. Nanti ada Zoom tersendiri hanya untuk bahas itu. Ya, karena itu pasti panjang banget. Menu full page. Nah, coba kita ambil coba. Ini jasa bongkar bangunan. Nah, ini kita coba masukkan aja nih. Jadi bentuk HTML apa script HTML-nya nanti seperti ini, ya. Nanti ini bisanya kita minta ke ChatGPT aja. Nah, kemudian kita submit. Submit. Oh, sudah ada di database. Jadi jangan pakai ini aja deh landing page 10 gitu aja biar nggak sama. Nah, landing page 10. Nah, ini dia.
Jadi custom HTML page-nya kita buat sebagai landing page. Nah, coba kita lihat ini linknya, kita buka link landing page-nya dibuka di tab baru. Seperti ini. Nah, ops, belum ada. Karena apa? Ini nanti terjadi. Karena apa? Ada hal yang penting yang sebelum melakukan sesuatu, kita isi dulu profil infonya. Jadi biarin aja landing page-nya sudah ada. Kemudian nanti kita lanjut ke edit info akun. Ini kalau seandainya akun Maman 123 ada yang mau dirubah, silakan dirubah di sini. Contoh namanya salah ketik atau WA-nya mau diganti, emailnya mau diganti, ya silakan. Ya. Nah, ini yang penting di sini nih. Profil info. Nah, ini harus diisi dulu baru bisa masuk ke yang lain, landing page-nya lah, yang bio link-nya. Ini harus diisi dulu bagian ini, profil info. Nah, profil info ya isinya buat apa? Jadi di sini kita membuat sebuah biolink, biodata link ya. Kita membuat sebuah biodata link di mana nanti child itu akan mendapatkan biodata link. Contoh gini ya, mungkin zaman dulu atau zaman sebelum kita apa main-main digital, kalau kita kenalan atau para pengusaha atau usahawan itu, kalau mereka ketemu, mereka saling ganti atau saling tukar kartu nama, gitu ya. Mana kartu namanya gitu. Nah, kalau sekarang ini bukan itu lagi mainnya. Oke, kartu nama ada, tapi isinya banyak yang kita mau. Contoh kita tanya Instagramnya apa, TikToknya apa, Facebooknya apa, WhatsAppnya apa, punya landing page nggak, punya web nggak. Banyak yang kita mau dari orang yang kita kenal. Nah, kalau itu dibuat di kartu nama ya nggak cukup juga gitu kan. Dan itu harus kita ketik-ketik lagi di handphone. Nah, di sini itu kita mainnya secara digital. Jadi yang kita kasih itu adalah bentuk digital. Ini loh, digital biodata digital saya gitu. Nah, kita coba satu gini. Cara membuat biodata digital. Itu adalah di profil info. Nah, kita ingin nanti eh, biodata digital kita tuh warna latar belakangnya warna tertentu. Nah, ganti aja di sini. Diganti, saya maunya jangan warna ungu, maunya biru gitu ya. Contoh aja, bebas nanti kita berkreasi aja Bapak Ibu ya. Nah, cara menentukan warnanya ambil di sini, warnanya ya, atau di sini dulu warna dasarnya di sini. Mau merah ke bawah, kuning, terus hijau, ungu, ya, di sini biru dan merah. Bebas. Nanti arahkan dulu di sini nih. Nah, setelah ketemu di sini biru, birunya mana? Nah, terus yang ini pilih birunya biru yang seperti apa? Ini geser ke kiri dia jadi biru muda, ini biru. Lihat ini ya perubahan di sini ya. Nah, kalau ke bawah lagi biru tua. Jadi bebas mau yang mana. Saya pakainya biru tua aja. Biru dongker ini. Oke, kalau udah selesai, klik di sini. Nah, nanti warna tulisannya mau warna apa? Pilih di sini. Saya berarti biru, saya pengennya tulisannya warna kuning. Nah, pilih di sini. Kuning. Kuningnya yang seperti apa? Kuning tua, kuning muda kiri, atau kuning aja? Kuning aja gitu ya. Sini. Oke. Warna linknya mau kasih warna apa? Ya, buat putih aja dulu ya. Nah, kemudian profil. Nama profil. Ya. Boleh nama kita sendiri atau nama bisnis kita kan tergantung ya. Tergantung kebutuhannya. Katakanlah saya punya bisnis tiga, tiga store. Nama ini nama bisnis saya. Ya, tiga, tiga store. Atau boleh nama sendiri juga nggak apa-apa. Nah, kemudian saya jelaskan dulu nih tiga, tiga store ini apa. Ya, tiga, tiga store ini kami produsen, produsen jasa, barang dan jasa. Contoh aja ya. Untuk UMKM. Ini menjelaskan tentang siapa kita ini, profilnya.
Jadi nanti kalau seandainya Bapak Ibu sebagai katakanlah si membernya, member kita itu seorang marketing marketing jual mobil, ya sebut aja di sini namanya dia siapa, nama dia apa, terus nanti di sini ya menyebut tentang dia, profesi dia sebagai apa. Oke. Nah, kemudian Google verifikasi ini jangan kita isi dulu karena ini nanti menyangkut ke waktu kita daftar ke Google, ya, sama yang ini juga sama, nggak usah diisi. Tinggal kita isi. Nah, kalau kita menggunakan nama profil kita adalah nama orang, maka boleh menggunakan foto sendiri, kan nama orang. Tapi kalau di sini kan saya pakai usaha saya nih, 33 store, berarti saya menggunakan bisa logo, bisa gambar tokonya, atau gambar produknya bebas. Pilih gambarnya. Pilih gambarnya, saya pakai gambar 33 tadi mana ya? Logo. Nah, di logo. Nah, saya pakai ini. 33. Apa? Nah, logo saya seperti ini. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu yang sudah pernah main dengan beriklan di Meta Ads, itu kan ada ID pixel Facebooknya. Nah, itu taruhnya di sini. Kalau punya, kalau nggak punya nggak apa-apa, nggak usah diisi. Oke, submit. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Jadi nanti ke membernya kita kasih tahu, ini loh, ya, ini loh biolink Anda, nih kopikan, kasih ke dia mungkin kalau lewat chat, boleh pakai WhatsApp, pakai apa gitu ya. Ini kopikan, kasihkan dia supaya nanti dibuka di sini. Dibuka maman123.back.link. Dibuka seperti ini. Nah, ini sudah ada. Ini baru foto, nama usahanya, terus kami produsen ini menjelaskan ya. Nah, itu baru satu. Kemudian kita lanjut lagi. Ini tutup dulu. Nah, setelah itu sebagai profil info ya, profil infonya. Nah, kemudian kita lanjut dengan fans page bottom bio. Nah, di sini baru kita membuat apa yang kita punya digital kita marketplace-nya lah atau apa sosial media ya atau website atau landing page kita buat di sini. Yang pertama kita pakai bottomnya URL untuk WhatsApp ya. Nah, nanti WhatsApp-nya dikasih ini ya. WA HTTPS WA titik MI ya kemudian slash baru nama nomor nomor WA-nya tapi jangan dikasih nol depannya ya tapi di nolnya diganti jadi 62 ya seperti ini. Nah, kemudian ya karena biasa WhatsApp itu kan warnanya hijau, kita ganti aja nih warna hijau. Ini warna dasar ya, background. Nanti ini warna tulisan. Nah, kita background dulu deh. Kita ganti warna background. Tidak harus hijau, terserah sih sebenarnya. Cuman kan biasanya namanya WhatsApp itu kan biru, hijau ya. Kita ganti warna hijau, tulisannya putih. Ya. Kemudian kita coba submit deh. Kita coba isi, lihat dulu isinya. Tadi ini kan, refresh. Nah, ini sudah punya nih, tombol WhatsApp. Klik. Nanti kalau ini diklik, orang itu langsung ke nomor WA kita. Ya, langsung ke nomor WA kita. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita punya landing page. Ya, kita punya landing page. Tadi landing page saya punya tadi 33. Coba deh saya buka lagi 33, saya lupa lagi 33 panel. Tapi nanti bisa juga kita buat pakai landing page yang di sini ya. Tadi kan kita lewatkan ini custom HTML ini. Oh, ini saya punya. Ya udah ini aja kita pakai ya. Ini landing page saya, ini linknya. Pakai ini aja, copy. Nah, kita buat landing page-nya di sini. Nah, fans page tadi, WhatsApp-nya sudah, landing page-nya kita isi. Nah, landing page-nya kita isi dengan tadi landing page yang udah kita buat di sini.
isi di sini. Landing page warnanya apa? Bebas ya. Landing page kan nggak ada warna tertentu, bebas saja. Saya pakai warna oranye aja nggak apa-apa. Kemudian Facebook, ya. Facebook kita pakai, ya. Gunakan link Facebook yang ada di, kalau kita buka Facebook kan suka ada linknya di atas. Nah itu kopikan ke sini. Nah Facebook kita kasih warna biru, penyesuaikan aja sih. Kemudian Tokopedia, kalau seandainya kita punya produk toko di Tokopedia, linknya kopikan ke sini, ya. Tokopedia warna apa tuh? Hijau, tapi kan udah ada warna hijau ya, carilah agak-agak hijau-hijau nggak jelas gitu kan. Nah gini, oke. Kemudian link Shopee, kita punya link Shopee, ya, produk kita ada di Shopee juga. Nah Shopee warna oranye. Nah ini kita ganti aja, jangan oranye nanti sama Shopee lagi. Ini warna-warna pink kemerah-merahan gitu aja ya. Agak beda. Kemudian Bukalapak kalau punya, Lazada kalau punya, Instagram kalau punya. Nah, saya nggak punya masalahnya. Bukalapak, Lazada saya nggak punya. Kalau Instagram saya punya. Nah, link Instagramnya dikopikan ke sini. Ya, Instagram warna apa ya? Ungu ya? Eh, ini ya warna-warna gini lah. Nah, kemudian Telegram kalau punya. Ya, seandainya kita nggak tahu. Warna Telegram itu biru-biru muda gitu ya, kalau nggak salah. Nah, terus ada Twitter. Twitternya pakai Twitter ini warna Twitter apa ya? Warna apalah. Kita kasih warna hijau-hijau kuning gini aja. Nah, kita punya semua nih. Baru di submit. Nah, coba kita lihat. Ini nanti adanya di sini kan. Ini kopikan aja. Kopikan. Buka di tempat baru. Oh, ini sudah ada tadi. Ya, sudah ada. Enter. Nah, jadi yang si member kita nanti kalau dia punya bisnis, ya dia tinggal kasih ini aja. Semua sudah ada di situ. WhatsApp-nya ada, landing page-nya dia punya. Contoh nih WhatsApp tadi kan kalau diklik lari ke WA. Kalau landing page diklik, dia buka landing page-nya. Ini berat ya. Ini memang udah terlalu banyak isinya. Nah, lari ke landing page-nya jasa bongkar. Seperti ini ya. Nah, kemudian kalau Facebook, ya. Nanti diklik Facebooknya masuk ke Facebook, Instagramnya diklik masuk ke Instagram. Nah, gitu ya. Terus Telegramnya diklik masuk ke Telegram dan lain sebagainya sampai ke Shopee. Nah, coba kalau kita lihat bentukannya dalam bentuk kalau kita mau lihat di handphone. Ini kan karena di laptop kan bentuknya gini. Nah, kalau di handphone kita lihat bentukannya seperti ini. Nah, di handphone itu nanti jatuhnya seperti ini. Jadi waktu si member kita ya berbisnis, kasih ini aja ke rekanan kita. Nih, biodata saya ada di sini semua. Ini link, kopikan langsung kasih ke WhatsApp-nya. Biodata saya ada di sini. Nah, ini tuh nanti nyebut semua tuh. Ada WA-nya, ada landing page. Tergantung dia mau cari yang mana. Mau nyari apa gitu kan. Mau nyari Facebook-nya tinggal klik Facebook. Mau nyari Instagram-nya, klik Instagram. Telegramnya ada di sini. Semuanya ada. Gitu ya. Nah, itu sangat praktis untuk bisnis zaman sekarang. Nah, itu biasanya pakai Linktree. Linktree juga seperti itu. Cuman, apa bedanya Linktree dengan kita? Ada bedanya pasti. Kenapa? Kalau Linktree itu tidak hanya memberikan seperti ini. Tidak ada jualannya di dalam sini. Kita di sini bisa berjualan produk kita. Ya. Di bio link kita, itu kita bisa jualan di bawah sini. Nah, itu di mana adanya? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Tadi fanspage-nya sudah, ya. Tadi sudah kita atur sedemikian rupa. Baru kita masuk ke produk bio. Nah, produk bio, nah itu tadi produk-produk bio link kita. Produk apa yang mau kita jual tapi ini sebagai member ya, bukan sebagai parent. Hati-hati, pemahamannya agak beda. Parent udah selesai tadi. Jadi parent itu kita.
Member adalah yang di bawah kita. Ya, nanti kita jual ini, kita jual mau saya buatin bioling harganya sekian, buat bioling harganya sekian. Nah, ini kan bisa banyak. Buat bioling ini bisa sampai ratusan, ratusan orang sebagai member kita gitu kan. Mungkin kalau nggak salah, ya tergantung sih 1.000 juga bisa. Katakanlah 100 gitu ya, 100, 800, 900 bebas gitu ya. Nah, kalau seandainya pun nanti seperti Pak Putra bilang, kalau ini seandainya kita minta buat untuk membuat bioling, bioling Anda mau nggak saya buatin biolingnya? Minta 50.000 atau 100.000. Nah, kalau 1.000 kali 1.000 kan udah lumayan. Nggak usah muluk-muluk deh, kali 100 saja. Udah lumayan kan. Padahal buatnya nggak sesulit yang kita bayangkan membuat gini kan. Seolah-olah kan membuat sebuah website yang untuk buat bioling tidak sesulit ini. Cuman hanya tadi caranya kan udah kita lihat tadi caranya. Ya, kemudian tinggal boleh nggak ditambahkan produknya di bawah? Silakan. Caranya gimana? Nah, pilih produk bio. Nah, tambahkan di sini plus bio, plus tambah. Nah, sama isinya kayak tadi. Ya, kita isi judulnya apa? Contoh dia punya produk umroh, ya. Travel umroh resmi dan terpercaya di Bandung. Nah, nanti di sini kita minta tuh si ChatGPT dengan judul ini sama kayak tadi ya. Nah, kita minta gini, tolong buatkan saya artikel. Aku udah apa nih? Hitam-hitam menutup-nutup. Mana? Tolong buatkan saya artikel. Ini kita pendekin aja ya, 300 kata ya. Untuk apa nih? Atau tentang, atau bukan itu sih tentang aja nyebutnya tentang apa? Kopikan judulnya ke sini, judul yang tadi yang ada di sini ya. Travel umroh resmi dan terpercaya di Bandung. Minta. Ini saya buat 300 supaya nggak terlalu lama kita nunggunya ya. Kayak tadi kan lama banget tuh, kayaknya sih sampai 2.000 kata itu. Saya pakai 300 saja. Biar ini 300 saja udah sepanjang ini kan. Oke. Nah, ini kita kopikan. Kopikan ya, ini kopikan sini. Baru masukkan ke sini deskripsinya. Oke. Nah, setelah itu buat gambarnya, gambar tentang produk kita tadi, umroh gitu ya. Saya punya nggak ya? Umroh bahan Jum, umroh ada, masih ada satu dua. Nah, saya pakai ini, open. Gambarnya umroh gitu ya. Kemudian teks linknya tulisannya apa? Ya, teks linknya kita pakai eh, boleh kita pakai travel umroh gitu aja ya. Terbaik. Link URL-nya, link bottom-nya gitu ya. Atau travel umroh aja dulu, nanti kita lihat hasilnya. Ya, kadang-kadang susah ngarangnya. Nah, kita pakai urutan pertama ya. Isi judulnya, isi deskripsinya, isi gambar, kemudian teks link, kemudian link URL. Ini link URL-nya nanti aja kita pakai submit. Nah, ini sudah dapat ya. Ini link, soalnya harus link ini ya. Oke, kemudian kita coba lihat hasilnya ada di mana. Tadi tetap sama di sini. 33 store. Refresh saja, refresh untuk melihat hasilnya. Nah, dia ada di bawah sini dia. Ini kita jualan kita. Jadi di sini ada, ini buat jualan kita. Ya, ini tinggal kalau diklik selengkapnya, baru dia jelaskan, dia munculkan deskripsinya gitu ya tentang travel umroh tadi. Nah, ini teksnya tadi.
travel umroh terbaik, ya. Nah, ini jatuhnya nanti ke link, dibiarin aja dulu. Nanti kita buat linknya apa, ya. Oke, kita kembali ke home. Nah, lanjut lagi kita, kalau seandainya kita lebih dari satu produk, tambahkan aja produk bio-nya. Satu, dua, tiga, empat, banyak lah kita buat gitu ya. Nah, atau boleh juga kalau kita mau, saya nggak, saya punya nggak umroh ya. Sebentar, saya cek dulu. Tiga, tiga, umroh, tidak ada. Atau saya punya yang belum ada isinya sih soalnya. Ya udah biar deh, ya. Kita tambahkan dulu. Hmm. Nah, jadi menambahkan produknya nanti di situ ya. Ini linknya tinggal arahkan aja linknya kemana gitu. Linknya kita ada di bagian panelku produk bagian mana. Oke, produk bionya sudah. Kemudian ada widget. Widget ini kayak apa ya? Eh, kita bisa mengambil kalau seandainya nih, saya punya travel umroh, ya, tapi dalam bentuk video di YouTube. Nah, itu bisa kita masukkan dalam bentuk widget, ya, bentuk widget atau Google Map-nya. Google Map-nya si travel kita mau taruh di produk kita boleh, ya. Caranya gini, yang penting caranya dulu. Widget di sini, ya, pilih menu widget, tambahkan widgetnya, judulnya, ya. Nah, isiannya ini. Isinya kita pakai eh, Google Map travel umroh, ya. Isiannya kita pakai apa? Widget Google Map. Nah, kalau kita kan ngarang dulu nih ya, travel umroh agen. Bilangnya gini, kita ada di, nah ini katakan nih, Samira gitu ya contoh, saya nggak paham. Nah ini, oh Hasanatur boleh ini, Hasanatur. Ini kita ambil sini nih. Nah ini kita ambil widgetnya. Caranya, share, ya, klik share, kemudian pilih embed map, ya, embed map-nya. Nah, ini kopikan, copy HTML-nya, masukkan ke sini. Dari mana tadi? Masukkan di sini aja. Pas, baru submit. Oke. Nah, coba kita lihat hasilnya. Hasilnya, ini. Nah, di bawahnya tuh ada Google Map-nya kan. Itu ya sebenarnya bukan ini ya, lebih ke store-nya deh, ke tiga-tiga store-nya, lebih ke usaha tiga-tiga store-nya, bukan di Google apa, bukan di umrohnya, ya. Nanti kita pakai sini. Sama juga nanti kalau seandainya kita punya YouTube, embednya taruh di situ juga. Kita punya YouTube, hmm, apalah untuk tentang produk kita aja, produk kita ya. Contoh travel umroh lagi nggak apa-apa. Travel umroh. Jadi si member kita punya yang seperti itu. Nah ini hasil ini di videonya, matiin dulu berisik. Videonya itu kita ambil embednya. Caranya gimana? Caranya bagikan dulu share, ya. Ini skip dulu biar jelas urusannya. Share ya, share. Nah kemudian nanti di sini ada embed.
Nah, ini klik embednya. Nah, ini dikasih kode HTML-nya. Ini kopikan, ya, kopikan. Baru kita tambahkan di sini. Mana tadi? Nah, kita tambah lagi nih satu lagi widgetnya. Tadi kan Google Map-nya udah. Nah, sekarang video tentang umroh. Hmm. Nah, embednya taruh di sini, Pak Med. Oke, coba kita lihat hasilnya di ini. Nah, dia punya gitu ya, punya YouTube, punya Map. Ini kan buat trust ya, orang percaya bahwa si tiga store ini benar apa adanya. Produk apa? Link-link untuk biodatanya ada semua, produknya travel, videonya ada, Google Map-nya juga ada. Nah, ini kalau video diklik itu jalan. Nah, gitu ya. Oke, jadi satu member itu nanti kita tunjukkan, nanti saya buatkan begini mau nggak gitu kan? Nanti kita buat dulu satu gini, biar mereka tertarik. Mau nggak saya buatkan gini sebagai biodata digital? Nah, kalau mereka tertarik, ya kasih harga gitu kan? Karena mereka nggak berpikir eh, segampang itu membuatnya, kan mereka nggak tahu cara buatnya. Yang penting mereka dapat ini, kasih link ini, mereka udah dapat ini semuanya. Yang penting nanti kita minta link WA-nya apa, landing page-nya kalau punya, kalau nggak punya kosongin, Facebook-nya apa, Instagram-nya apa, tapi tentang dia ya, Telegram dan sebagainya minta. Kalau punya produk, produknya apa. Kalau punya video ya produk videonya apa gitu kan. Oke. Itu sebenarnya yang perlu kita minta ke membernya. Kemudian widget dah upload gambar bebas. Ini nanti buat upload gambar yang bisa nanti kita sisipkan di antara postingan kita. Ya, upload gambar bebas ini kita sisipkan di dalam postingan bisa. Contoh, ini kita masukkan dulu nih gambar ini udah masuk. Nanti ini kopikan. Eh, ini gambarnya ada di. Nah, ini sudah masuk. Nah, produk bio tadi tentang umroh kita coba buka, edit ya, edit. Kita sisipkan di sini nih gambarnya boleh. Sisipkan dengan menggunakan image. Nah, browse server. Agak lama. Ini macam banyak. Nah, ini dia gambar yang tadi kita buat, yang kita upload. Nah, udah tinggal klik itu. Udah lama nih karena kebanyakan gambarnya. Tuh, lama. Wait, beruntung nggak? Nah, ini gambarnya masuk. Oke. Nah, ini gambar ini kita sisip di antara artikel kita tadi. Nah, tadi kan bicara masalah umroh kan, nanti ada ya mungkin ada gambar lain, kita punya lebih dari satu gambar, masukin aja sini. Itu fungsi dari upload gambar bebas, submit. Nah, nanti jadinya dia jadi gini. Nah, sisi gambar ini kegedean gambarnya. Tapi kalau ini kan di laptop, tapi kalau di handphone itu nggak masalah. Harusnya tidak masalah ini ke gambarnya kegedean kali ya. Ya, nanti gambarnya aja disesuaikan ya. Oh, nah, cukup kok segini. Oke, yang penting gambarnya disesuaikan. Oke, lanjut kita ke berikutnya. Bottom custom. Nah, bottom custom itu kita mau buat sebuah bottom, ya. Ada bottom sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, contoh kita mau buat satu, contoh di sini nih. Kita mau buat bottom di sini nih. Bottom apa coba kira-kira yang kurang, masih kurang dari sini? Apa ya? Saya juga masih ini. Semua sudah ada sih sebenarnya. Kalau seandainya mau kita tambahkan,
website ya, website ya. Kan ini kan websitenya belum ada nih. Oke, kita coba ini bottomnya kita pakai untuk website. Nah, ini teks bottomnya apa? Website atau website kami atau website office ya, officer gitu ya. Nah, kita pakai logonya seperti apa? Nah, kita pakai ini aja. Eh, Gambar dunia ini ya, globe. Nah, linknya masuk ke mana? Nah, katakanlah nama website kita itu ini, 33 bis ID gitu ya. Nah, kopikan ke linknya, kopikan sini. Oke, kemudian kasih warna. Warnanya warna apa nih? Saya maunya tadi warnanya sudah ada warna apa aja ya? Ada merah, ya hitam-hitam itulah. Warna hitam-hitam sedikit hitam ini. Maroon ya, maroon gitu. Maroon. Oke. Warna teks putih urutan satu. Submit. Nah, udah dapat satu. Nah, artinya tadi kan kalau kita, nah ini websitenya ada. Nah, artinya gini, tadi kan kalau kita lihat hanya sebatas fans page bottom, itu kan dibatasi tuh, ya. WhatsApp, landing page, bio Facebook, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya kan dibatasi segitu. Nah, terus kalau ada yang kita mau bebas, kita maunya apa tulisannya? Tadi kan kebetulan kita pakai website karena di sini belum ada. Nah, yang tidak ada di sini itu bisa kita pakai dengan bottom custom. Caranya seperti tadi, ya. Caranya seperti tadi. Oke, tinggal lanjut ke ganti password. Nah, ini ganti password sama kayak tadi ya. Isi dulu password lamanya, baru diisi password baru yang mau diganti, yang yang barunya, baru submit. Nanti passwordnya terganti. Oke, mungkin itu aja dulu malam ini pembahasan kita tentang eh, BioLink, Biodata Link. Nanti Bapak Ibu silakan, rekamannya ada ya, rekamannya ada. Nanti silakan Bapak Ibu eh, ditonton ulang dan nah dan bisa jadi kalau pakai YouTube kan bisa dimundur-mundurin dulu. Oh ya yang ini lupa. Oh yang ini tadi gimana ya? Dimundurin aja, dimundurin pelan-pelan. Oh saya dari sini belum ngerti, mundurin. Dari sini belum ngerti, mundurin gitu. Jadi biar pelan-pelan belajarnya. Nggak. Ya saya juga percaya, nggak langsung sekali nonton begini langsung ngerti semua, nggak juga gitu kan. Makanya kami siapkan YouTube apa rekaman YouTube-nya supaya nanti Bapak Ibu supaya bisa ngulang-ngulang lagi. Nggak apa-apa pelan-pelan ngulangnya, jangan takut ketinggalan. Yang penting bisa. Dan nanti kalau sudah YouTube-nya ada ya mohon apa Bapak Ibu di subscribe YouTube-nya. Tujuannya apa? Nanti kalau kita ada video-video baru lagi, sementara Bapak Ibu nggak sempat gitu ya, nggak sempat lagi di perjalanan, tidak bisa ikut Zoom, nanti kan videonya ada. Nanti kalau di subscribe kan pasti dapat linknya, ya. Kalau Bapak Ibu subscribe, pasti dapat linknya. Oke, itu dulu untuk kita malam hari ini. Kita pembahasan kita tentang BioLink parent dan BioLink child sampai di sini. Pembahasan tentang materi teknis. Nah, untuk sekarang selanjutnya kita buka tanya jawab. Kebetulan di sini sudah mengangkat tangan Asari dan Dodot. Kita coba dengan Pak Asari dulu. Silakan. Bapak atau Ibu, maaf. Silakan Pak Asari atau Ibu. Ya, selamat malam Pak Tony. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak. Ya, saya mau bertanya Pak. Saya sudah coba ini Violink. Oh, langsung ya. Ya, saya sudah coba Ah, mengisi dengan betul. Silakan. belajar mandiri YouTube yang ada Pak. Hmm? Eh, saya mau tanya ini mengenai bilang parent ini yang foto itu ada foto. Bagaimana menampilkan foto di bio parent itu Pak?
Foto di Kemudian ini, kalau foto yang mana Pak? Ini, viewing parent, ya ya, ini barangnya ini Pak. yang bukan foto itu Pak, yang status, yang Yang bukan bukan status. itu, bukan Ini barangnya. itu yang di menu-menu Pak, di menu-menu kan ada gambar orang itu Ah, di menu view parent Pak. ya ini parent kita. Kalau ini kan eh, Ada foto itu, ini child, ini ada childnya kan. template foto. Ini, Bisa foto di situ di ini, foto pemilik view parent maksud saya Pak. ya ini berarti kan. Di profilnya mungkin Pak. Putus-putus Pak ya. Oh, di, iya maksudnya ini dia barangnya. Ya itu Pak, iya ini. Ini Hmm. ya kan kalau view parent ada juga lambang orang itu Pak. Apa bisa ditampilkan? Enggak, ini parent Kemudian Pak. Sebentar, biar nggak salah tangkap. Ini parent, ini child. ya ya ya. Nah, yang Bapak maksud yang parent ini atau yang child ini? Yang parent Pak, yang parent. Yang ini berarti. Ya ya ya. Nah, Bagaimana terus menampilkan? Apa ada lambang foto itu? fotonya mau tampil di sini. Ya Cara tampilkan foto di sini. Di sini kan nggak bisa. ya. Nggak di Oh sini nggak bisa kan Pak ya? nggak bisa. Kan ini Nggak bisa. eh, gini, yang kita lebih mengkhususkannya itu ke childnya. Ini kan parentnya. Dan ini admin. Admin kan hanya kita yang tahu, Pak. Ya hanya kita yang bisa lihat. Orang lain nggak perlu lihat juga. Karena kan ini ibaratnya dapurnya kita kan. Gitu. Oke. Ya satu lagi Pak, Hmm. itu yang di artikel viewing parent. Kalau Hmm. mau menampilkan tombol tombol chat gimana Pak ya? Yang Oh, chat tombol WA. ya misalnya mau ditampilkan dalam bentuk floating di situ, apa bisa Pak ya? Di sini memang nggak ada fasilitasnya. Tapi sebenarnya bisa kita buat. Bisa kita buat contoh gini. Minta aja gini, kita buat minta ke ChatGPT. Tolong buatkan saya skrip HTML, skrip HTML dan Bootstrap atau Bootstrap Wrap untuk menampilkan tombol WA. WA-nya berapa? Eh, 62 eh 0812 1323 3139 ya. Nah, kita minta seperti itu. Nanti dikasih gini nih tombol skripnya. Nah, ini dia. Nah, yang kita ambil itu ininya aja, body-bodinya doang. Ini ya, ini kita ambil. Atau dari sini, head to head, ya dari sini sampai ke body. Dari head ke body, kopikan, masukkan di sini. Mana tadi? Nah, ini kita taruh paling bawah ya. Nah, kita biar nggak bingung nanti karena kita masuk ke skripnya, skripnya kan bacanya pasti aneh-aneh. Nah, kasih tanda aja dulu A gitu biar kita tahu nanti tombol itu A ini akan kita ganti jadi tombol. Nah, ini biarin. Nah, baru klik di sini source. Source. Nah, cari A yang tadi mana? A. Nah, ini A ini ganti dengan ini skrip kita tadi mana? Nah, ini copy, paste di sini. Kemudian simpan. Oke, baru kita lihat Geolink kita.
Nah, ini dia. Bisa nih. Kita buat gini. Coba ya. Nah, kalau diklik langsung ke WA dia. Tuh, ini WA saya nih. Jadi kita tambahkan script aja, kita minta ke itu, ke ChatGPT. Nanti bisa dilihat di itunya deh, promptnya, di rekamannya. Gampang kok segini doang. Tolong buatkan saya script HTML dan Bootstrap untuk menampilkan tombol ini, tombol WA nomornya sekian gitu kan. Nanti dibuat seperti itu. Jadi bisa sebenarnya. Dan apa harus di bawah? Enggak juga, boleh di atas. Tergantung kita tadi kasih A-nya itu di mana taruhnya. Mau taruh di atas sini juga boleh. Tergantung ya, mau taruh di sini juga boleh. Oke, gitu Pak ya. Pak Asari, Iya, iya, Pak. paham ya? Kalau tampil permanen di layar gimana, Pak? Jadi tidak berulang-ulang untuk menampilkan tombol itu. Oh Kan ini itu, produk banyak oh itu nanti. pakai ini. Oh pakai widget. Nah kita mainkan di widget sini tadi. Mana ada widget? Widget. Oh di widgetnya. Oh maksudnya di parentnya ya? Parent. Hmm. Oh di sininya Kan kan? tidak ada widget situ, Pak. Iya tidak ada widget di sini. Oh iya. Tuh. Ya harus satu-satu produknya. Nggak bisa dibuat plotting seperti tadi. Kemarin Jadi, ada sama Pak siapa itu ya, oh bisa. Ya pakai yang plot. itu. Tapi skripnya nggak di-share di tutorial itu, Pak. Oke, di itu aja di rekamannya dilihat Pak. Meta teks. Iya. Oh, bisa sih di sini dibuat. Di meta lainnya bisa dibuat di sini widgetnya. Oke. Meta lainnya. Icon tombol. Sebentar. Buku tadi. Hmm, sebentar. Saya coba dulu ya. Dapat tahu. Mana sih kebanyakan. Widget kanan. Ini bukan. Oh iya nih. Ya memang ini. Nanti saya kalau jadi deh, lihat dulu kita lihat dulu. Bisa nggak di saya belum pernah nyoba di Bioling. Oh ya bisa. Nanti saya share itunya. Nah ini ada plottingnya gini Pak ya. Gitu maksudnya Pak ya. Oke, ini saya share-nya saya taruh di sini aja. Hmm, nanti waktu saya, nah cuma nanti tolong, loh kok ini nomor orang ya? Pantasan saya sepi. Nah ini nomor-nomor WA -nya nanti diganti dengan nomor WA Bapak sendiri. Yang ini nih. Nah ini 081213233139 ya. Nah ini juga sama, gantikan. Tapi kalau ini jangan pakai kosong ya, ini pakai 62. Ini kosongnya ganti 62. Terus cari lagi, ada lagi nggak? Nah ini, oh ini nomor si Rehan, ganti nomor gue. Oke. Nah ini kalimatnya boleh diganti ya. Saya mau tanya tentang produknya gitu ya. Hmm. Oke.
Ada, kalau nggak salah itu ada tiga apa? Tiga nomor WA yang harus diganti. Ya, ini tanya tentang produknya. Oh, sorry, produk. Nah, satu, dua, tiga. Ada tiga nomor WA yang harus diganti. Sesuaikan dengan WA masing-masing ya. Nanti ini saya share ya, saya share beserta dengan, bukan saya share sih, saya kirim dengan itu rekaman Zoom-nya, rekaman YouTube-nya nanti saya kirim langsung ya. Lalu ini ada yang masuk ke tempat saya, aduh dikira mainan apa? Ini kan punya saya, kenapa diganti-ganti? Untung Pak Asari nanya, kalau enggak ini nomor WA orang terus ini. Nah, pakai gini Pak ya, nanti tinggal diganti aja. Nah, cara gantinya gimana? Nah, ini kan nanti boleh masukkan dulu ke sini atau taruh di notepad dulu boleh, ya. Nanti diganti. Kan tadi saya taruh di notepadnya atau nanti notepadnya setelah Bapak download, update ya, update sesuai dengan nomor handphone Bapak, nomor WA-nya, sesuaikan dengan nomor WA-nya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini saya sesuaikan dulu, copy, saya masukkan ke sini. Pas. Submit. Oke. Ini agak lambat karena isinya membernya banyak, produknya udah banyak. Nah, udah berubah. Jadi apapun kita lakukan tetap ininya nomornya ini kan. Oke, sesuai. Walaupun kita buka selengkapnya ya nomornya tetap ini. Kalau mau dibuat seperti ini juga nggak apa-apa, silakan gitu ya. Nomor WA-nya taruh di sini boleh, di sini boleh. Siapa tahu seandainya ada orang nitip produk, tolong dong produk saya di sini, tapi nomor WA-nya kasih nomor saya ya, gitu. Ya berarti kita pakainya gini kan. Oke, lanjut. Pak Asari masih ada? Terakhir Pak ini, itu tadi belum tuntas Pak itu mengenai landing page tadi Pak yang Aha. dibikin di bioling cair tadi. Mungkin bisa ditampilkan Pak. Maksudnya gimana sebelum tuntasnya, Pak? Tadi kan tidak sempat tampil itu Pak karena belum diisi tadi yang Biolingnya udah tampil. profil info tadi. Iya, Hmm? Bioling yang ini mana tadi? yang landing page Pak, yang Ya, landing page. ya landing page ada. Nih, klik Iya, larinya ke sini. Landing page saya kan kita udah buat landing page tadi. Cuma landing page sederhana karena kan gambarnya nggak ada. Karena gini, untuk landing page nanti kita belajar Zoom-nya khusus itu, Pak. Karena di dalam itu nanti ada landing page, ada games, ada apa buat bank soal gitu. Nah ini landing page kan ini seperti ini. Ini landing page sederhana dulu deh. Ini warnanya juga begini. Yang mau saya jelaskan di sini ada fasilitas untuk memasukkan landing page yang pernah kita buat gitu kan. Nah ini kan isinya landing page itu isinya di sini custom HTML page. Nah isinya itu ini. Nah ini ah, script HTML landing page-nya ada di sini Pak. Oke Pak ya. Oke lanjut Pak Dodot silakan. Ya, Pak, selamat malam. Melanjutkan apa Pak Asari tadi. Yang nomor WA yang kanan bawah tadi Hmm. itu kan untuk yang apa pick satu ya Pak ya. Kalau diklik pick 2 apakah tetap muncul Pak? Tetap, jadi apapun kita buka, tetap dia di situ terus, Pak. Di situ terus Pak ya. Ya, Oke. ini saya Nah, buka di page 388.
Tetap muncul itu Pak ya, Ya kanan dia bawah. dia diam aja di situ. Ya, Istilahnya kalau plotting, tapi kalau istilah saya ini WA melayang. Jadi kita apapun aktivitas kita di sini, ya mau apapun itu, dia tetap di sini. Nah, ya, coba kita lihat bentuk dalam bentuk handphone. handphone. Nah, bentuk handphone itu seperti ini. Coba lihat dulu. Ya. Mana nih? Nah, seperti ini. Jadi, sorry kok dikecilin. Nah, biasanya gitu manfaatnya untuk apa Pak? Jadi kalau orang-orang udah setuju mau istilahnya kan kita ada paket umrah atau dagangan kita di sini. Dia udah setuju nih, oh ini yang saya cari. Dia setelah dia setuju dengan apa yang dia cari, kemudian yang dia cari berikutnya apa? Mana nomor WA-nya? Kan Nah, itu. itu kan nomor WA kita Pak. Iya, kan ini kan parent, Pak. Iya, 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 Ini iya. parent. Kalau di child beda lagi kan? Oh, berarti kita nanti ke paket umrohnya ini loh, saya ada customer gitu ya Pak ya? Ya, karena kan child kan dia nanti urus masing-masing, Pak, childnya. Iya, iya Pak. Member sendiri yang ngurus chatnya masing-masing. Nah, ini kan sebagai kita, sebagai admin, sebagai yang punya parent, nah ini nomor kita, Pak. Iya, iya. Oke Ya ya. Pak, terus yang kedua Pak, yang child itu apa bisa apa itu namanya masukkan nomor handphone sendiri, masukkan gambar sendiri, ngedit-ngedit sendiri gitu Pak? Di chat bisa. Kan tadi seperti yang kita buat tadi. Ya Nah, ya, nanti, ini. nanti kita kasihkan dia itu password atau apa itu kita Ya, kasih ya Pak ya? betul. Jadi kan kita pertama, kita daftarkan dulu dia sebagai member akunnya. Nah, ini kan, tadi kayak Ya, Maman tadi. Nah, ya, ini kan awalnya udah kita tentukan username-nya apa, betul. passwordnya apa. Nah, tinggal nanti Mas Maman nih sebagai member ya, ini nanti username-nya ini, passwordnya ini. Tolong jangan dikasih tahu ke yang lain, kan itu istilahnya kayak bank gitu ya. Nah, nah terus Mas, cara masuknya gimana? Gitu kan. Nah, Ya, cara masuknya gini, nama domainnya, nama domain Bapak dulu, parentnya apa? Katakanlah saya kan nama domain saya kan ini, back.link. ya, Nah, tinggal ya. slash, Harus tambah Maman, slash, panelku. panelku. K-nya huruf besar, yang lainnya kecil. Ya, Nah, begitu dia enter gini, nah baru dia nanti masuk. Nah, ini udah masuk sih, tar dulu. Di log out dulu nih. Nah, ini. login dulu ya. Oh ya, oh masuk ke Maman Masuk ya ke betul. sini, nanti dia isi Ya. deh username-nya, passwordnya. Nah, setelah diisi, baru dia main-main dengan child-nya. Nah, terus dia bikin masuk-masukin sendiri. Ya, bebas dia Oke. mau custom HTML, mau shoot, Ya, atau semacam-macam deh. Ya, ya, dan ya oke itu Pak. Mak. dan itu urusannya masing-masing. Oke. Masing-masing member itu urusan dia. Kita sebagai admin hanya bisa mantaunya di sini. Sebagai admin kita tahu, oh member saya ada di sini nih yang populer. Ini kan member Oke, kita populernya nih. Contoh saya populer. punya member itu Alinat. Dia ngerjain, oh ini ininya masih segini gitu kan. Udah biarin deh urusan dia gitu. Kan gitu. Yang penting kita kan Ya, udah dibayar nih, kan gitu Pak. iya. Itu menarik tadi Pak, ada form order Pak. Kapan diajarin itu Pak? Form order mana Pak? Tadi itu yang apa apa tadi itu? Alinat. Alinat tadi kan ada form order itu. Kayak apa Pak? Nah ini saya nggak tahu, ini kan punya member Pak. Dia ngerjain sendiri. Oh, nah itu form order itu Pak. Oh buat form. Ini kan bisanya nanti dari itu Pak. Dari bioling. Sebenarnya sih bukan bioling. Saya nyebutnya itu sebenarnya itu adalah script HTML. Jadi Oh, script HTML itu bisa macam-macam. Saya bilang tadi ini custom HTML. Ini iya. custom HTML page. Form order bisa, mau buat game bisa, buat ebook bisa, mau buat soal soal digital untuk anak sekolah bisa. Google Doc Ter- bisa ya Pak ya? Ya, Google bisa, Doc? Oke. bisa. Jadi karena kan tergantung skripnya kan, skripnya Ya. mau kita isi apa gitu. Ya, ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, Terima kasih. silakan Nah, sama-sama lanjut Pak. yang lain. Pak, spy muncul nih. Kabur Selamat melulu, malam Pak Tony. kabur melulu. Muncul Pak sekarang Pak. Oke, monggo-monggo. Pak ini tanya yang BioLink Child Pak. Hmm, Kalau tadi Pak Tony kan jelaskan untuk ngisi data di childnya kan data pribadi itu kan ada untuk namanya kan usaha bisa dinamain nama orang itu sendiri pribadi atau nama usaha ya kan. hmm. Nah apa bisa satu orang itu bisa dapat dua BioLink gitu Pak childnya?
Ya Satu bisa. buat usaha, satu buat pribadi, Bisa. bio pribadi gitu. Yang penting bayarannya 2 kali lipat kan gitu. Oh, untuk pengisian datanya nggak masalah ya Pak, double gitu Ya nanti. harus ya harus 2 kali dia buat. Oke. Contoh gini, Mas. Kadang ada juga orang satu produk mau dibuat satu child. Contoh dia punya usaha banyak, ada 2 atau 3 lah gitu ya. Dia Iya, dia punya jual herbal juga, dia jual travel umroh juga. Nah, dia maunya masing-masing punya child gitu loh. Nggak mau dia campur gitu. Bisa aja kan? iya betul. Ya tinggal yang penting ya tinggal mas pay-nya aja. Satu child berapa gitu kan? Kali segitu. Kali kalau dia minta 3 ya kali 3 Oke. gitu. Karena gini, ini kan Bioling itu kan sebenarnya identitas pribadi, ya kan? Identitas pribadi. Cuman kadang-kadang dia tidak mau eh, walaupun itu pribadinya dia, tapi dia maunya produknya jangan nyampur gitu loh. Dia maunya Ya, produknya masing-masing. Nah, contoh di sini kan. Oke, ini kayak contoh di tiga store. Ini semua tempat saya. Nah, saya pengennya yang ini khusus umroh aja di sini. Jadi yang ini WhatsApp-nya mungkin WhatsApp khusus umroh, ya, landing page-nya umroh, Facebook-nya Facebook umroh, Instagram-nya semua umroh gitu. Nah, nanti kalau dia punya herbal lagi, pasti buat satu lagi dong, ya oke. kan? Oh, gitu. Jadi kalau Mas Pai dapat customernya yang menjadi member yang punya banyak produk itu enak banget. Ya, tinggal bilang itu harus punya buat 3 loh Mas gitu. Karena apa? Masa Instagramnya campur-campur kan gitu. Masa Telegramnya campur-campur kan masing-masing produk satu Telegram, satu Instagram gitu. Gitu. Ini bagus banget enak. Dijual itu enak. Karena Iya ya, Pak. namanya apalagi kita punya ini ya, apa istilahnya itu? Kememberan di usaha lain, kita punya kememberan itu tawarkan yang beginian. Apalah mungkin pernah usaha ikut ikut usaha MLM atau apalah gitu ya nggak tahu juga. Nah, tawarkan gini, mereka suka karena apa? Nanti dalam perjalanannya, pada saat dia punya customer, ditanya, Mbak, minta itu dong, kartu namanya. Udah nggak penting zaman sekarang, kasih ini aja kopikan. Nih, biodata link saya ini. Jadi begitu dibuka, semuanya ternyata tertera semua. Oh, ini punya dia, ini semuanya ada. Dan ini udah dilakukan oleh siapa? Udah artis-artis sudah pakai ginian, Pak. Jadi artis itu sekarang kalau kita kena nggak pakai ini lagi kartu nama dia kasih linknya apa gitu dah gitu Iya Pak. ya. Oke. Kalau misal ini Pak, satu Mm. satu bioling itu dia campur Pak. Tadi kan bisa untuk apa spesifik gitu. Nah ini kalau Mm. campur, apakah landing page-nya itu bisa dibikin jadi dua Pak? Bisa 10 Misal bisa multi. Yang 100 ikonnya tadi bisa jadi dua Pak. bisa 100 Oke. kan ada custom. Yang custom tadi nambah tadi ya Pak? Oh, langsung nemu dia. Ya, Ini bottom custom ya kan, ya. nanti nama bottomnya buat aja landing page hijab, landing page Oke. umroh, landing page herbal ini, landing page tentang ini kan banyak kan. Betul Bisa betul. lebih dari 100 malah. Ya, di sini ya tetap ya custom. Kalau untuk urutannya dari atas Pak, bisa diurutin apa memang Bisa sistemnya begitu? kita yang ngurus sendiri kan ini ada nomor urut. Oke. Tadi saya nggak ngisi karena kalau nggak diisi Ya, dia ngacak. ya Nah, misal di atas WA terus YouTube apa gimana lah, ya bisa, terserah orangnya. Bisa ya? bisa. Tapi untuk custom ya, Oh, custom. mm, Oh, yang tadi sistemnya, udah ada kan, udah iya, urutannya kan udah begini, udah begini nih. ya udah ngurut gitu. WhatsApp, landing page, Facebook kan udah urut. Nah, yang customnya nanti bisa kita apa custom yang mana dulu, baru nomor duanya apa, nomor tiganya apa gitu. Gitu, Mas. Satu Tapi, lagi Pak, tapi kalau seandainya yang nggak harus dipaksa juga ya. Ya kalau dia nggak punya Bukalapak jangan diisi. Berarti kan nanti iya, muncul nggak punya Shopee jangan diisi.
nggak punya Tokopedia jangan diisi. Nanti kalau itu tidak diisi berarti yang lain, yang ini nggak muncul. kelewat. Ya, gitu. Kayak ini kan apa? Bukalapak saya nggak isi. Nah, jadinya kenapa gimana tuh? Nah, ini kan nggak ada Bukalapak kan? Iya. Gitu. Oke, apa lagi? Satu lagi Pak, kalau yang parent Pak, Hmm, itu yang tadi posting yang baru kan muncul di page one ya. hmm. Nah, Nah, apakah betul. begitu terus ya Pak? Kalau posting baru pasti yang numpuk gitu ya, satu gitu ya. Ya jadi yang terbaru. Terbaru. Iya, Oh, yang pertama berarti yang nomor terakhir itu yang ekor ya, yang buntut tuh. ya 388. Oke. Nggak bisa diatur juga Pak. Sebenarnya Page. gini, Mas. Kita nggak usah mikirin pusing karena apa yang ditampilkan juga satu. Tujuan kita itu gini. Pada saat orang searching di Google, kita ketemu, dia klik. Nah, begitu dia klik kan yang muncul ini waktu diklik. Iya kan? Ya. Dia nggak mikirin yang mana nomor satu, nomor dua. Karena apa? Yang dicari itu udah dapat, udah tinggal dia cari mana nomor WA-nya saya mau hubungi. Kan gitu. Ini hanya masalah karena kita mendesainnya di laptop. Nggak, nggak masalah sih. Sama dengan ini juga. Ini kan nanti tiba-tiba ada pernah komplain ke saya, Pak, kok yang saya data member saya banyak yang hilang. Hilang gimana? Iya kemarin ada di sini kok tiba-tiba hilang. Ya iyalah kan ini kan halaman populer. Artinya yang banyak dikunjungin orang ya ini. Ini kan sebenarnya membernya ini ada 800, 700, 800-an ini. Tapi yang ditampilkan segini. Kalau ditampilkan semua kan 800 ke bawah panjang banget hidupnya. Jadi yang populer-populer aja, ibaratnya 20 besar yang sering dikunjungi gitu kan. Nah ini paling banyak dikunjungi. Nah jadi mungkin nanti akan ketemu seperti itu. Kemarin ini Kompas ada loh, kok sekarang hilang gitu ya. Berarti dia nggak populer lagi, ada yang lebih populernya lagi. Bukan hilang, Hmm. maksudnya dia nggak dimunculkan gitu. Ya, Ya Pak, terima kasih Pak Tony. Cukup. oh, oke. Ya, lanjut. Habis. Oke gitu ya Bapak Ibu nanti gini. Segala sesuatu yang kita pelajari itu karena kita bermain dengan teknis harus dicoba. Perkara itu berhasil atau tidak berhasil perkara lain. Yang penting berani mencoba dulu, lakukan dulu. Tidak ada yang langsung sempurna. Biarkan aja mau berantakan berantakan dari situ, ya. Tapi karena nanti saya yakin, coba diulangi, diulangi, ganti lagi produknya apa. Produk karang-karang aja dulu. Contoh nih kan saya Pak Tony saya nggak punya produk, saya mau posting apa. Terserah mau posting apa. Karena apapun itu, yang penting kita coba dulu. Ambil contoh-contoh ya. Contoh mau posting telur bebek, mau posting paket umroh, mau posting bongkar bangunan tadi, mau posting apa, karangin aja dulu. Yang penting bisa dulu cara mengisinya. Nanti kalau mau yang benarnya, udah mahir, terus kita cari produk yang benar, hapus aja yang tadi kita coba-coba, kan selesai. Ya, Mohon izin Pak Tony, boleh silakan, bertanya? Ya. silakan. Ini yang untuk parent nih kita dapatnya kapan ya Pak Roni? Pak Tony? Ah, Karena saya nggak paham juga sih. Nanti ke belum dapat Bu ya? belum. Ya, jadi memang gini, untuk membuat domain itu kan memang bukan di kita, Bu. Itu kan di Ya, Pandi di bawah naungan Menko Digi gitu ya. Nah, kita menunggu berarti itu kemungkinan kita lagi menunggu mereka kasih biasanya gitu sih, Bu. Kalau oh baik, kapannya kadang juga kita nggak ngerti, tergantung dari sana, kadang cepat, kadang lama gitu. Karena memang bukan kita yang menentukan apa dapat apa selesai atau tidak selesai. Tapi biasanya kalau udah ada dapat kiriman dari sana, kita langsung kasih tahu, langsung kita isi aplikasinya. Itu juga nggak makan sehari, paling setengah jam juga selesai. Aplikasinya kita isi, baru langsung kita kasih ke customernya gitu, Bu. baik. Terima kasih banyak Pak. Sabar, Bu ya. Ya, makasih Oke, Pak. sama-sama Bu Sierra apa? Siesi ya? Siesi. Gini aja sih Pak, Bu Sisi. Kadang sering kita cek sendiri aja di itu Pak. Di kita cek domainnya.
Kadang Oh kan iya. sudah aktif apa belum gitu bisa kita lihat. Oke, boleh, boleh. Nanti lihat dulu, karena kan sudah aktif tapi belum ada isinya kan gitu. Nah, kalau itu terjadi, nah itu boleh hubungi CS biar segera diisi. Tapi jarang sih terjadi gitu. Biasanya kalau udah dapat dari sana, atau bisa jadi malam ini udah jadi tuh dari Menko Diginya. Nah, tim kami kan paling besok dikerjain. Berarti kan udah selesai nih. Dicek nih malam ini. Oh, udah ada domainnya, tapi isinya belum. Nanti minta CS. Mbak, tolong dong, ini domain saya udah jadi tuh saya lihat cuman belum ada isinya. Nah, biar diprioritaskan gitu. Ya. Oke, lanjut. Ada lagi? Oke, gitu ya. Nanti rekamannya saya kasih ke grup beserta dengan notepad yang tadi untuk notepad plottingnya atau bahasa saya itu WA melayang gitu ya biar gampang. Cuma nanti hati-hati, tolong nomor WA-nya diganti. Jangan nanti malah saya yang di WA-in orang gitu kan. Ini kan nomor saya ini ganti ada tiga, satu, tiga apa empat saya lupa. Satu ya satu, dua. Nah ini yang 62 jangan diganti nol ya. Nanti biasanya kalau 62 ini diganti nol, kalau diklik WA nggak nyambung ke WA-nya. Jadi apa yang model di sini ikutin aja. Ini 62 tetap 62, ini 62, kalau ini nol boleh. Karena apa? Ini kan cuma tulisan. Tulisannya gini. Eh ya sebentar. Nah, ini kan WA. Nah, boleh nanti kalau mau ditulis, mana tadi tuh? Nah, ini kan WA sekian. Nah, kalau seandainya nih Bapak Ibu mau ganti, hubungi kami di nomor WA ini. Nah, berarti ini gantinya seperti itu juga. Ini, hubungi kami di WA-nya sekian. Atau nggak usah pakai kata WA, tapi di nomor. Nah, biasanya kan suka gini, per empat gitu ya. Empat, empat. Nah, ini kan hanya tulisan. Jadi kalau ini nggak apa-apa, pakai. Nah, oke. Loh, kok di sini diganti kopi. Nah, mana tadi? Diganti aja di situ. Mana nomor WA-nya tadi? Di plotting, meta text, footer, submit. Nah, ini ada kata hubungi kami di nomor sekian-sekian-sekian gitu ya. Bebas saja kalimatnya ya, kasih nomor atau boleh hubungi WA kami tanpa kasih nomor juga boleh. Ya, itu adanya di mana? Di bagian sini nih. Nih, ya. Oke. Kalau dikasih spasi juga nggak apa-apa, bisa. Oke, terima kasih atas perhatiannya malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas di malam hari ini bisa dipahami dan dicoba. Jangan takut salah, kami siap bantu. Nanti kalau ada kendala, silakan hubungi tim kami, tim teknis. Kami ada beberapa orang yang bisa melayani. Nanti eh, boleh ke CS dulu, boleh. Nanti CS kasih linknya, ya. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Semoga Malam Pak, eh, apapun yang kita terima bahas tadi kasih. dapat dipahami dan kami tim teknik Titik Terang Kreatif mengucapkan selamat malam. Saya izin live Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Terima Tony. kasih Pak Tony. Sama-sama. Selamat malam. Izin live ya Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Yuk sama-sama. Terima kasih.